kitab Irsyadul Ibad meskipun berbicara tentang fikih, tetapi ada enrichment yang menjadi hal keunggulan dari kitab ini. Saya katakan, apa itu pengayaan yang menjadi keunggulan? Yaitu adanya hikayat-hikayat atau hikmah-hikmah cerita yang mempertegas dari bab per bab yang ada. Oke, baik, kita akan bacakan dulu apa itu hikayat-hikayat yang terjadi. Hikayat yang pertama, wa khuqiya Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala dawuh berkata sapa Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i yang kita anut itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ra'aitu bima kata Nasronian yud'a bil asqafi wa wayat yutawifu bil Ka'bah. Saya melihat di Makkah itu, saya melihat ada seorang Nasrani begitu yang berdoa dengan khusyuk begitu. Berdoa dengan khusyuk, kemudian dia juga melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini sebuah fenomena, ada seorang Nasrani yang tawaf di Ka'bah. Fakultu lahu, maka saya bertanya kepadanya, malladzi raghubaka ang dini abaika, apa yang terjadi denganmu, apa yang terjadi dengan agama orang tuamu? Fakola, maka Nasrani tadi berkata, fakolat, tulisannya kecil ya, tempatnya di sini juga kurang terang. Ini kejadian begitu sehingga saya melakukan ini. Mereka menjawab seperti itu. Fakultu, maka saya bertanya lagi, fakaifa kana dzalika, seperti apa sih ceritanya? Fakukiya li, maka kemudian dia menceritakan kepadaku, annahu raqibal bahro, dia sedang menunggang perahu, naik perahu. Qala falamma tawasutna, mongko selama ketika berada di tengah, fihi ingkasarot al markabu, maka kemudian kapalnya pecah. Fasalimat, maka kemudian fasalim itu dan saya selamat, ala luji, karena ada papan begitu. Hatta ramatani fi jazirati min jaziratil bahri, sehingga dia terombang-ambing di tengah lautan dari sebuah jazirah di sebuah pulau lah, gampangannya seperti itu. Ada sebuah pulau, nah kemudian dia terdampar di pulau itu. Singkat ceritanya begini, ketika dia di pulau itu dia sangat senang sekali ya, artinya apa ya, makan makanan tercukupi, buah-buahan ada, semuanya ada di situ. Cuma yang menjadikan dia sedih adalah ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, banyak fenomena-fenomena yang menakutkan yang ada di pulau itu. Jadi kalau diibaratkan pulau itu jalmo moro, jalmo mati ya. Kalau ada gembong sing masuk ke dalam pulau itu, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Pun demikian dengan apa yang terjadi dengan orang Nasrani ini ketika kapalnya pecah berada di pulau itu. Siang banyak buah-buahan, tetapi begitu malam fenomena-fenomena yang sangat mengerikan lah, bahasa sederhananya begitu. Bagaimana bintang-bintang, kemudian banyak yang berbicara, kemudian begitu terbit pagi hari, pokok semuanya bisa ngomong begitu di pulau itu. Pohon-pohon itu bisa ngomong, ini bisa ngomong begitu. Nah, begitu pagi hari dia melihat jalan-jalan ke pantai, dia melihat ikan begitu. Tapi kepalanya bukan kepala ikan, tapi kepala burung kasuari, kepala burung. Itu sangat fasih sekali bertasbih. Sangat fasih sekali. Dia mengatakan seperti itu, dia menceritakan seperti itu. Dia bisa berbicara dengan fasih dengan menggunakan itu.
akhirnya ada suara tanpa rupa, ada suara yang tidak diketahui dia ada di mana. Ini bisa berkata, hei orang yang ada di sini, ya, gampangannya begitu ya. Hei orang yang ada di sini, ketahuilah bahwa pulau ini adalah pulaunya para jin muslim. Tidak ada makhluk apapun yang bisa keluar di tempat ini dengan hidup-hidup kecuali dia mau masuk Islam. Jadi seperti itu. Ini gambaran seperti itu. Tidak ada. Ya, yang namanya orang yang Nasrani ya nggak mau. Saya ini sudah punya agama, ngapain saya harus masuk Islam, kan begitu. Oh, itu berhari-hari akhirnya juga dia tidak bisa keluar di situ. Akhirnya saking jumutnya pikirannya sudah buntu, bebal begitu, akhirnya dia kemudian bersahadat ya. Bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia bersyahadat dan memberikan persaksian bahwa dia masuk Islam. Kemudian suara tanpa rupa tadi dia, baik kalau begitu kamu mau tinggal di sini atau pulang ke keluargamu. Saya mau pulang ke keluargaku, di sini nggak ada siapa-siapa lagi. Baik kalau begitu besok akan ada perahu yang lewat, kamu akan benar. Ternyata keesokan harinya itu ada perahu yang lewat begini, padahal dia itu sering melihat lalu lalang perahu, dia teriak-teriak, nggak ada yang mendengar kalau dia terdampar di situ. Tetapi begitu dia mau masuk Islam, akhirnya apa? Perahu itu datang begitu, dan akhirnya dia menumpang perahu itu yang. Nah, di perahu itu ternyata ada 12 orang yang Nasrani. Kemudian dia ditanya, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu sampai terdampar di pulau ini dan sebagainya? Dia ceritakan itu, mulai dari A, B, C, D dan Z begitu. Nah, akhirnya orang yang berada satu kapal itu jumlah 12 orang itu akhirnya masuk Islam semuanya. Ini sebuah cerita yang menarik, artinya menjadi Islam itu adalah kalau kita buat sebuah simpulan begitu, menjadi sebuah Islam itu adalah menjadi keamanan. Menjadi Islam itu adalah kita tenang dan kita bisa hidup dengan nyaman begitu.